الله ربي والإسلام ديني ومحمدا رسول الله. Muhammad yang mana yang dimaksudkan di sini? Bukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muhammad yang Ustaz maksudkan ini adalah Muhammad sebagai sifat Allah. Ya. Muhammad sebagai kenyataan Allah. Makanya untuk memandang Allah, lihatlah kepada Muhammad nih. Barulah dijabarkan makna Muhammad ini. Lihat dijabarkan maknanya. Muhammad ini, ya. Inilah yang disebut namanya dengan makhluk. Muhammad ini yang disebut namanya dengan hamba. Itu dia. Muhammad ini disebut namanya dengan insan. Jadi makhluk, hamba dan insan, itulah yang disebut namanya Muhammad. Akan tetapi Bapak Ibu, kesempurnaan Muhammad yang pada makhluk dan hamba itu sempurnanya pada insan. Itu maksudnya. Maka lihatlah Muhammad itu pada diri masing-masing yang sudah disebut panggilannya dengan insan. Nih. Disebut namanya dengan insan Bapak Ibu nih. Rupanya insan Muhammad Allah itu 3 nama, 1 diri, 1 wujud, 1 rupa, 1 nama, dan 1 rahasia tuh Bapak Ibu. Ya, 1 wujud, 1 rupa, 1 nama, dan 1 rahasia. Ya, cuma cara penguraiannya aja yang berbeda. Hakikat yang diuraikan itu tiada lain dirinya juga di situ. Kita lihat cara penguraiannya Bapak Ibu. Agak ke dalam dikit memahaminya. Zat Allah, nih zat Allah pada Muhammad ini disebut namanya dengan Rabbani. Itu dia. Zat Allah pada Muhammad disebut namanya Rabbani. Kemudian sifat Allah pada Muhammad disebut namanya Nurani. Asma Allah pada Muhammad disebut namanya Ruhani. Sedangkan af'al Allah pada Muhammad disebut insani. Itu penguraiannya tuh, cara membahasnya. Si zat Allah disebut Rabbani pada Muhammad. Sifat Allah disebut Nurani pada Muhammad. Asma Allah disebut Ruhani pada Muhammad, dan af'al Allah disebut insani pada Muhammad. Sekarang kita pandang dia kepada insan. Tilik kepada insan lagi. Cara melihatnya bagaimana? Zat Allah pada Muhammad Rabbani, pada insan disebut sir. Rahasia. Makanya rahasia dari insan ini itu tiada lain adalah Rabbani, diri Allah. Diri Allah itu diri zat itu. Itu dia maksudnya. Jadi zat Allah pada Muhammad, pada insan disebut sir, rahasia.
Sifat Allah pada Muhammad nurani, pada insan disebut ruh. Asma Allah pada Muhammad disebut ruhani, pada insan disebut namanya hati. Af'al Allah pada Muhammad disebut insani, pada insan disebut namanya tubuh. Jadi pada insan ini makin nyata Bapak Ibu. Nyata yang mana? Yang nyata. Nyatanya zat, sifat, asma, dan af'al. Karena insan ini tempat memandang nyatanya zat, sifat, asma, dan af'al, maka disebutlah insan itu wujudullah. Itu dia maksudnya. Wujudnya Allah. Atau disebut juga namanya ainullah. Nyatanya Allah. Nyata memandang zat, sifat, asma, dan af'al itu Bapak Ibu. Jadi makin jelas Bapak Ibu. Jadi insan ini yang dikatakan namanya diri yang kasar. Muhammad ini disebut namanya diri yang halus. Sedangkan Allah ini disebut namanya diri yang batin. Namun orangnya tetap satu jua. Jadi untuk memandang Allah, Muhammad pandanglah kepada insan itu. Insan itulah kesempurnaan memandang akan Allah dan Muhammad. Sehingga kalau sudah terpandang Allah dan Muhammad pada insan, maka diberilah pemahamannya, pengertiannya. Insan itulah yang disebut namanya insan kamil mukamil. Nih. Insan kamil. Insan kamil mukamil ini Bapak Ibu insan paripurna. Ya, paripurna. Itu yang mesti dipahami. Makanya Nabi Muhammad SAW itu adalah kesempurnaan daripada insan. Kenapa? Dari sekian banyak insan, sekian banyak manusia yang ditunjuk menjadi nabi dan rasul, itulah Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu. Jadi pada diri beliau sempurnalah zahir dan batin. Zahirnya bernama Muhammad, batinnya juga bernama Muhammad. Sedangkan zahir dan batin yang bernama Muhammad itu tiada lain rahasia diri Allah tuh. Disitulah letaknya dikatakan oleh ulama kasab bahwa Muhammad itu basyarun laisa kal basar. Apa artinya itu, Bu? Dia manusia tapi tidak seperti manusia biasa. Mana yang dikatakan manusia tapi dia tiada manusia biasa? Manusia dari sisi zahirnya, tapi tidak seperti manusia biasa, dipandang dari sisi batinnya. Itu yang nur itu Bapak Ibu. Itu yang nur itu. Makanya dikatakan sifat Allah pada diri Muhammad disebut nurani. Nurani itu maksudnya nur. Siapa nur itu? Robbani, itu Tuhan itu. Ini yang dikatakan. Casingnya saja yang dibungkus. Sebutannya manusia. Tapi isi dalamnya itu adalah nur. Nur itu adalah Robbani, diri Allah itu dah. Jadi Robbani, nurani, dan ruhani ini itulah yang katakan diri Muhammad itu. Sedangkan perbuatan Allah pada diri Muhammad itu disebut insani, diri yang halus tuh, diri yang suci itu, yang terang benderang. Itu insani namanya Bapak Ibu. Ya, jadi kalau Bapak Ibu sudah mengenal akan rahasia diri,
maka diri Bapak Ibu disebut diri insani. Hati Bapak Ibu disebut hati ruhani. Ruhnya Bapak Ibu disebut nurani. Rahasia Bapak Ibu disebut robbani. Siapa robbani? Robbani itu diri zat. Siapa nurani? Nurani itu diri sifat. Siapa ruhani? Ruhani itu asma. Siapa insani? Insani itu adalah af'al. Maka rahasiakanlah diri Allah itu pada Muhammad, dan diri Muhammad itu rahasiakanlah pada insan. Satu juga orang itu. Tidak berpisah cerai itu. Bukti dia tidak berpisah cerai, kita sempurnakan bahasanya. Bukti dia tidak berpisah cerai, sempurnakan bahasanya. Lihat. Allah itu adalah diriku. Nama diriku. Muhammad itu adalah wujud diriku. Wujud diriku. Sedangkan insan itu, ini insan, ya. Insan itu adalah rahasia, rahasia diriku. Aku juga yang menanggungnya itu. Nggak ada siapa-siapa tuh. Inilah yang disebut namanya perjumpaan dengan Allah, itu perjumpaan yang satu wujud, satu rupa, satu diri, dan satu rahasia. Baru Bapak Ibu bisa mengatakan perjumpaan Bapak Ibu satu wujud, satu rupa, satu nama, satu rahasia. Syaratnya Bapak Ibu benar-benar fana. Ya, fana itu yang akan menghantarkan bako. Fana itu apa maksudnya itu Bapak Ibu? Lenyap. Apalagi selain lenyap? Lebur, hilang. Itu bahasanya. Ya, itu terjemahnya. Kita masuk ke dalam makna daripada terjemah. Pahamnya. Apa makna fana, makna lenyap, makna lebur, makna sirna itu Bapak Ibu? Apanya yang dilenyapkan, apanya yang dileburkan, apanya yang disirnakan pada hari Bapak Ibu ini? Yang dilenyapkan itu, lihat. Lenyapkanlah, ya. Wujud, nih lihat. Di sini kita tulis. Wujud Bapak Ibu itu ke dalam wujudnya Allah. Itu maksudnya tuh. Lenyapkanlah atau fanakanlah sifat Bapak Ibu itu ke dalam sifat Allah. Kalau sudah lenyap wujud dan sifat Bapak Ibu ke dalam wujud dan sifatnya Allah, maka siapa yang sebenar-benarnya wujud dan yang bersifat? Allah tuh. Kalau Allah yang benar-benar wujud dan bersifat, maka siapa yang sebenar-benarnya yang hayat itu? Siapa sebenarnya yang sama itu? Siapa sebenarnya yang basor itu? Siapa yang sebenarnya yang kalam? Siapa yang sebenarnya yang ilmu? Siapa sebenarnya yang kudrat? Siapa sebenarnya yang irodat? Allah. Itu yang satu wujud tuh. Itu yang satu rupa. Itu yang satu diri. Itu yang satu rahasia. Pada diri insan ini. Karena dia yang wujud dan yang tunggal Bapak Ibu. Makanya Nabi katakan, mutu qabla an tamutu. Matikalah dirimu. Fanakan dirimu. Tanggalkan dirimu nih, hilangkan dirimu nih, lepaskan dirimu, bunuh dirimu. Qabla an tamutu, sebelum dirimu mati yang sebenar-benarnya. Jadi sebelum mati hisi, sebelum mati hakiki, matikalah keakuan diri kita itu, keluar kita dari diri kita. Tapi sedikit kata Allah yang mau membunuh dirinya. Itu yang Allah katakan. Walau anna katabna alaihim aniktulu anfusakum aw ikhruju min diyarikum ma fa'aluhu illa qalilum minhum. Kalau aku perintahkan kepada mereka, bunuh dirimu, sembelih dirimu, atau kamu keluar dari keakuan dirimu. Jangan kamu merasa ada lagi. Jangan kamu merasa bersifat lagi. Ma fa'aluhu.
maka tidak ada yang mau keluar dari dirinya, tidak ada yang mau membunuh dirinya. Illa qalilum minhum, melainkan sedikit saja di antara mereka yang mau membunuh dirinya. Padahal jalan untuk bertemu dengan Allah, jalan untuk bersuah dengan Allah, satu wujud dan satu rupa serta satu nama dan rahasia, jalannya itu mesti mati. Jalannya itu mesti fana. Inilah yang dikatakan mati sebelum datangnya ajal, mati sebelum habisnya usia umur, mati sebelum ruh itu melepaskan akan cangkangnya. Supaya Bapak Ibu tahu siapa yang hidup sesungguhnya. Inilah yang dikatakan oleh Rasul kepada kita ini. Siapa yang ingin melihat mayit berjalan di atas muka bumi ini, falyanzur ila Abi Bakrin. Siapa yang ingin melihat mayat berjalan di muka bumi, lihatlah kepada Abu Bakar, pandanglah kepada Abu Bakar. Abu Bakar itulah yang pandai mati sebelum datangnya ajal, dan dialah orang yang tahu hidup yang sebenar-benarnya. Dia yang pandai mati dan dialah yang tahu sebenar-benarnya yang hidup itu. Rupa yang hidup itu yang sebenar-benarnya yang dititipkan Allah kepada diri kita ini. Yang manusia tidak mau mengembannya. Manusia tidak peduli dengan amanah yang dititipkan itu kepada dirinya. Maka pantaslah manusia itu Allah katakan kal an'am bal hum adol itu. Ini memahaminya Bapak Ibu. Jadi Allah, Muhammad, insan satu dia. Ahad. Ada singkat dengan Ahad. Ahad. Ahad itu Allah, Muhammad, Adam tuh. Allah, Muhammad, Adam. Alif ini Allah, itu dia. Ha itu Muhammad, Da itu Adam. Adam tuh Allah, dalil Muhammad. Nah, Allah itulah bukti nyatanya pada Muhammad. Allah itu bukti nyata pada Muhammad. Yang disebut namanya Adam, tulisan itu. Makanya dikatakan Allah, al-insanu nafsi wa ana nafsuhu. Insan itu diriku, kata Allah. Kalaulah insan itu diriku, wa ana nafsuhu, akulah sebenarnya insan itu. Ini yang Ustaz katakan. Rupanya Bapak Ibu nak urang, kata Ustaz, tapi jangan diulang juga leh. Jangan diulang juga tuh leh. Pahami aja lah tuh leh. Kalau disabik beko galak orang beko Bapak Ibu. Galak orang sama Bapak Ibu beko. Ini yang bahasa Ustaz selalu Ustaz antarkan. Walaupun orang mengatakan kita orang, tapi orangnya kita bukanlah kenyataan wujud diri kita. Walaupun manusia mengatakan kita manusia, akan tetapi manusianya kita bukanlah kenyataan wujud diri kita. Walaupun kita disebut insan, tapi insannya kita bukanlah kenyataan wujud diri kita. Walaupun orang bilang kita punya diri, namun diri kita bukanlah kenyataan wujud diri kita. Kalaulah diri kita bukanlah kenyataan wujud diri kita, kalaulah insan bukanlah kenyataan wujud diri kita, kalaulah manusia bukanlah kenyataan wujud diri kita, dan kalaulah orang bukanlah kenyataan wujud diri kita, lalu siapa sebenarnya diri, insan, manusia, dan orang itu? Allah. Itu dia maksudnya itu. Itu rahasianya itu yang sebenar-benarnya. Diamlah di situ lagi Bapak Ibu. Itu yang disampaikan Nabi, man arafallahu kala lisanahu. Nih. Man arafallah kala lisanahu. Siapa yang telah mengenal Allah, dia yang wujud, dia yang bersifat awal akhir zahir dan batin, dia yang disebut orang, dia yang disebut manusia, dia yang disebut insan, dia disebut diri. Kala lisanahu, akilulah di situ lagi.
Jangan disebut. Kalau disebut tak nyata dia lagi. Kenapa kalau disebut tak nyata dia lagi? Nanti tersebut siapa? Tersebut sesuatu. Ya. Tersebut nanti orang, tersebut nanti manusia, tersebut nanti makhluk, tersebut nanti alam. Itu yang nyata nanti itu. Ya, nyata alam, nyata manusia, nyata orang, nyata sesuatu, nyata makhluk. Tapi bagaimana supaya dia nyata? Jangan disebut, jangan ditunjuk, pandang, salah. Tengok, salah. Diam, rasakan, sadari. Itu cukup. Itu memahami kaji. Makanya kesempurnaan makrifat itu ya di diam itu. Bukan di omongan. Bukan di kata-kata. Sebab kalau makrifat itu letaknya di kata-kata. Andai kata bapak ibu diam, maka bapak ibu tak makrifat lagi. Kalaulah makrifat itu letaknya di lidah, di lisan, sekiranya bapak ibu diam saja, maka ketika itu bapak ibu tidak makrifat lagi. Kalau bapak ibu memahami makrifat itu pada lisan. Padahal sebenarnya makrifat itu bukan letaknya di lisan, bukan di kata-kata. Di diam. Memandang, melihat, menyaksikan. Itu dia sebenar-benarnya. Dirasakan, diimani. Itu dia. Barulah nyata dia. Rupanya segala yang nyata dalam bentuk rupa yang berbeda, wujud yang lain. Itulah kenyataan akan diri yang tunggal itu yang sebenar-benarnya. Jadi kesimpulannya memang kembalikan lagi kepada yang kosongnya. Tak bisa disebut, tak bisa diuraikan lagi. Karena tak bisa disebut, tak bisa diuraikan, namun dia nyata, itu yang Allah sudah. Cuma dirahasiakan aja dalam penyampaiannya. Letak rahasianya gimana? Bahwa segala sesuatu itu adalah tempat bersembunyinya Allah. Itu bahasanya lagi itu. Segala sesuatu yang wujud, segala sesuatu yang nyata, segala sesuatu yang ada ini tempat bersembunyinya Allah, tempat berselindungnya Allah. Padahal siapa yang sudah paham sesuatu, sudah paham yang wujud, sesungguhnya sesuatu yang wujud itulah sebenarnya diri Allah itu. Namun tidak boleh disebut. Itu aja tuh. Kesimpulannya. Kalau Bapak Ibu sudah duduk pada makrifat, maka tidak ada yang bisa disebut. Tidak ada yang bisa diuraikan, tidak bisa lagi ditanyakan Bapak Ibu. Cukup diam saja. Akan tetapi, kalau Bapak Ibu duduknya di hakikat, barulah bisa disebut. Barulah bisa dicerita. Barulah bisa diurai. Kita menceritakannya, kita menyebutnya, kita menguraikannya untuk membukakan rahasia daripada dirinya Allah tadi itu. Kita membukakannya, kita menceritakannya, kita menguraikannya untuk membukakan tabir rahasia diri Allah ini. Jadi ketika kita buka, disitulah dia bersifat. Ketika kita ceritakan, disitulah dia bersifat. Namun yang kita ceritakan itu dia tidak bersifat. Baru dikatakan bersifat setelah kita menguraikannya. Baru kita katakan bersifat setelah kita menerangkannya. Namun yang kita terangkan itu dia bukan bersifat. Disitulah dikatakan Allah itu sifat namun dia tiada bersifat. Dia dikatakan tiada bersifat kalau dia itu cukup didiamkan saja. Cukup dipahami, dirasakan, disadari dan diimani saja. Kalau diuraikan, maka bersifat dia. Baharu sebutannya, muhaddas namanya, makhluk katanya. Padahal yang muhaddas, yang baharu, yang sesuatu, itulah diri yang sebenar-benarnya itu. Itu nggak bisa dipisahkan Bapak Ibu. Tinggal Bapak Ibu untuk memahami dan meniti di atas kalam-kalam Ustadz tadi yang sebenarnya. Itu mengutarakan isi dalamnya.
Jadi kalau Ustadz menghantarkan kaji ini dengan rasa, Bapak Ibu mestinya memahami dengan rasa. Jangan dibenturkan dengan akal. Kalau dibenturkan dengan akal, Bapak Ibu angik kepala wah. Ya, minum ube kok pulang gitu mah. Nggak bisa tuh Bapak Ibu dengan rasa. Ustadz dulu pernah Bapak Ibu, Ustadz coba mau mengalinya dengan akal. Muntah Ustaz Bapak Ibu, muntah. Ya. Ketika muntah itulah munculnya Sidratul Muntaha itu. Di situ tuh. Memang tidak bisa lagi ya Ustaz mengalir aja dah. Ustaz takut Ustaz apakan kepalanya udah pusing, Ustaz ambil wudu, kemudian Ustaz sholat sunat, itu Ustaz bareng-bareng, alihkan pandangan pada yang lain. Sebab kalau kita pikir dia apa mendenyut-denyutnya ini nih ya, kepala nih, payah kita tidur tuh. Akhirnya Ustaz lepaskan. Tidak ada Ustaz pikir-pikir karena ini. Barulah dia ketika tidak dipikirkan, ketika tidak bernafsu, ketika tidak ada diri, disitulah munculnya itu kalam-kalam Tuhan itu. Situlah letaknya rahasia-rahasia itu. Wastona'tuka li nafsi wa anahtartukah pastami' lima yuha. Aku pilih dirimu tempat bagi diriku, maka dengarkanlah kalam-kalam aku yang akan aku hantarkan ke dalam hatimu, kata Allah. Karena hatimu itu adalah Baitullah. Hatimu itu tempat memahami akad wujud rahasia diri aku, kata Allah. Maka aku yang ada di dalam dirimu. Cuma kalau dikatakan aku di dalam dirimu, kecil kali pula Tuhannya. Ada Tuhan dalam diri. Makanya salah kita menghantarkan kata, salah pula orang menyimak dan memahaminya. Maka pilihlah kata yang tepat dan kata yang pas dalam penyampaiannya. Maka kata yang pas dan yang tepat untuk malam dan sekarang ini, aku nyata pada dirimu, Allah. Bukan aku di dalam dirimu. Ya. Disitulah letak rahasia Allah zahir dan batin. Batin bukan di dalam, zahir bukan di luar. Karena aku sudah meliputi zahir dan batin. Kalau aku sudah meliputi yang zahir dan batin, yang batin itu dizahirkan, yang zahir itu dibatinkan, pandang satu wujudnya. Itulah aku, kata Allah. Yang kamu pandang itu aku. Yang kamu rasa itu aku. Kenapa yang memandang dan merasa itu aku, kata Allah. Aku yang mana? Aku yang sejati itu. Coba tarik napas Bapak Ibu, tarik dalam-dalam. Ketika Bapak Ibu menarik dalam-dalam, ketika itu muncullah kekosongan itu sebenarnya. Kosong dia. Itu rahasia itu. Makanya nggak bisa lagi dicerna dengan akal pikir, cukup dipahami aja. Kalau Bapak Ibu cerna-cerna juga, Ustaz katakan Bapak Ibu tidak akan sanggup Bapak Ibu memahaminya itu. Ya. Kenapa? Karena yang bisa mengenal aku ya aku. Kamu tak ada, kata Allah. Bisakah yang tidak ada mengenal Tuhan? Tak bisa. Yang bisa mengenal Allah yang ada. Yang ada yang bisa mengenal Allah. Sekarang Ustaz tanya, kalau yang ada yang bisa mengenal Allah, Bu Rani, siapa yang ada itu? Allah. Kalau yang ada itu adalah Allah, itu maknanya Allah lah yang bisa mengenal akan dirinya sendiri, Bapak Ibu. Selain dia, no way. Ya bisa, mana bisa tuh? Maka jangan sandarkan kepada kecerdasan akal pikir, Bapak Ibu. Berlian pun akal kita, cerdas pun kita, tinggi pun ilmu kita. Gelar kita ada banyak, Bapak Ibu. Jangan sandarkan pengenalan diri Allah kepada gelar, titel dan ilmu serta kecerdasan akal pikir, tak akan pernah sanggup, Bapak Ibu.
Nah, tapi ketika kita sudah memahami, sudah duduk pada maqam Sidratul Muntaha, maka muncullah di situ, ya, pengenalan dirinya kepada diri kita itu, Bapak Ibu. Jadi lebih banyak kita mengambil pelajaran terhadap peristiwanya Nabi Musa melihat Tuhan itu. Nah, siapa yang bisa memahami peristiwa Musa melihat Tuhan seperti apa yang dia pahami, nah, ketika itu insya Allah Bapak Ibu, setelah Bapak Ibu pingsan lalu dia sadar, nah, disadar itulah munculnya Tuhan itu yang sebenar-benarnya. Itu yang disebut kesadaran Tuhan, bukan kesadaran Musa, bukan kesadaran diri Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu sadar dengan diri Bapak Ibu, padahal di Bapak Ibu tidak ada. Itu ngaku-ngaku di situ tuh. Itu yang dikatakan wujuduka zanbun, adanya pengakuan dirimu, itulah dosamu. Wujuduka hijabun, adanya pengakuan dirimu, itulah hijabmu. Jadi supaya tidak ada hijab, tidak ada dosa, jangan ngaku-ngaku Bapak Ibu. Ya. Tuh maminya. Mungkin itu saja Bapak Ibu, udah panik juga aku, Mudah-mudahan Allah berikan kita kemudahan dan kepahaman dalam memahami ini, sehingga sebelum habisnya usia umur kita, kita benar-benar Bapak Ibu sudah liko kita dengan dirinya, satu wujud, satu rupa, satu nama dan satu rahasia pada diri sendiri. Inilah sebenar-benarnya Bapak Ibu. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Rabbi wal Islam dini wa Muhammadan Rasulullah.